Om Swastiastu, saya Niputu Desi Mayuni Apsari akan memaparkan best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Mataram. Aksi 1 saya laksanakan tanggal 15 Juni 2023 dan aksi 2 3 Juli 2023. Bertempat di SD Negeri 3 Sudimare, dengan tujuan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi latar belakang yaitu metode mengajar guru yang monoton dan kurang variatif. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan merupakan model pembelajaran yang konvensional, penyampaian materi dengan cara ceramah dan menjelaskan secara klasikal. Bacaan dalam perpustakaan atau buku bacaan yang digunakan dalam pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa cenderung enggan membaca terutama bahan bacaan untuk tingkat sekolah dasar. Sarana prasarana kurang memadai, dengan tidak tersedianya pojok baca di setiap kelas dan tidak adanya perpustakaan. Dan dari sudut pandang siswa, beranggapan kegiatan membaca adalah kegiatan yang membosankan. Dan dalam hal numerasi, siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Konsep matematika yang dikuasai guru perlu ditingkatkan agar tidak terjadi salah konsep saat menyampaikan pembelajaran. Dalam best practice ini, saya sisipkan kajian literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Praktik ini penting untuk dibagikan, karena hasil dari penerapan model pembelajaran PBL dan PJBL berbantuan dengan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan Microsoft PowerPoint, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbukti dapat meningkatkan semangat belajar siswa yang tentunya berpengaruh pada meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lainnya. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya, sebagai guru kelas 5 di SD Negeri 3 Sudimare, bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan melakukan berbagai upaya yang sudah direncanakan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, dan kepala sekolah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan, yaitu anggapan siswa mengenai kegiatan membaca merupakan kegiatan yang membosankan dan kegiatan gemar membaca perlu ditingkatkan. Siswa juga menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Kemampuan guru mengemas matematika menjadi pelajaran yang asik dan menyenangkan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan guru dalam memahami konsep dasar matematika agar tidak terjadi salah konsep. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya siswa sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, motivator, inspirator, dan mentor, dosen dan guru pamong sebagai pemantau sekaligus pembimbing dalam melaksanakan pembelajaran, rekan sejawat sebagai observer, kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai narasumber dalam kegiatan wawancara, rencana aksi, dan penentuan solusi. Adapun sumber belajar siswa, ada buku guru, buku siswa, bahan ajar, video pembelajaran, dan sarana prasarana pendukung seperti laptop, internet, dan handphone. Model pembelajaran problem-based learning digunakan dalam mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan model pembelajaran project-based learning dalam mata pelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa yang disampaikan dengan variasi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, dan penugasan agar kegiatan pembelajaran tidak monoton. Dalam kegiatan pembelajaran juga digunakan media PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah dengan media PowerPoint dan video pembelajaran serta mengoptimalkan TIK pada proses pembelajaran.
Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penerapan PBL dalam pembelajaran membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa diarahkan untuk memahami permasalahan yang timbul, kemudian berdiskusi di dalam kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bimbingan guru. Dampak dari penerapan PJBL dalam pembelajaran membuat siswa dapat memahami materi pelajaran dan mampu memecahkan permasalahan dengan proyek yang dikerjakan. Kepercayaan diri siswa juga mengalami peningkatan, dikarenakan siswa tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, penerapan media video pembelajaran berdampak bagi siswa menjadi lebih paham dalam mengidentifikasi permasalahan yang disajikan. Siswa lebih tertarik mendengarkan dan menyimak materi yang disajikan dalam bentuk audio visual. Secara keseluruhan, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan dinyatakan efektif. Siswa sangat antusias dan semangat saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Hal ini terlihat dari sebelum penerapan model pembelajaran PBL dan penerapan model PJBL, serta pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pembelajaran. Siswa hanya pasif mendengarkan ceramah dari guru. Respon positif datang dari kepala sekolah. Selain itu, dukungan penuh juga datang dari teman sejawat yang telah mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan menurut siswa, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan disajikannya video pembelajaran dan tampilan PowerPoint yang menarik dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari seluruh proses kegiatan ini adalah kemampuan guru dalam menguasai model dan metode dalam pembelajaran yang dipadukan dengan penggunaan TIK sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan semangat dari siswa juga menjadi faktor keberhasilan dalam aksi ini. Tidak hanya itu, faktor eksternal seperti ruang kelas yang bersih dan lingkungan yang nyaman menjadikan suasana belajar yang kondusif. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.